semuanya? Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan ibadah singkat ya. Untuk petugas ibadah pagi hari ini silakan maju. Yang memimpin nyanyian dan berkaya. Kita nyanyikan bersama ya. Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Siapa yang tidak hadir deh? Abang Arefa. Abang Arefa masih Pandino. Mana itu deh? Untuk buku bacanya semua yang bawa. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain mana? Nggak ibadah atau enggak? Tinggal. Oke. Kemarin materi kita membahas mengenai apa? Disiplin di rumah dan di sekolah. Ibu mau ngulang apa kemarin pengertian dari disiplin? Apa disiplin itu, Dek? Disiplin adalah merujuk pada norma, peraturan, dan patokan-patokan yang menjadi unsur perilaku dan budaya untuk ada perilaku sesuai dengan peraturan yang baru. Disiplin adalah aturan norma yang berlaku, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oke, untuk materi kita belajar pada pagi hari ini kita membahas mengenai makna gereja bagiku. Apa? Makna gereja bagiku. Oke, boleh dicatat jadi di sini karena tidak ada spidol. Apa, Bu? Makna gereja bagiku. Makna gereja Judulnya. Ya, makna gereja bagiku. Bapak Ibu, mengenai gereja, apa yang terlintas di pikiran adik-adik tentang gereja? Rumah ibadah, apalagi gereja. Seperti apa di pikiran kalian? Mungkin di pikiran adik-adik gereja itu adalah gedungnya kan? Ada salibnya, ada pintunya, ada apa lagi? Pokoknya gereja itu seperti bangunan lah, mungkin
bangunan yang mewah dan gereja. Tapi gereja di sini tidak berbicara tentang gedungnya, tetapi berbicara tentang orangnya yang di dalam. Oke, coba dicatat pengertian dari gereja. Gereja dalam bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata eklesia. Kata ada berdua. Yaitu berasal dari kata eklesia. Sudah? Yang dibagi dalam dua kata. Yang dibagi dalam dua kata. Sudah? Yaitu X yang artinya keluar, dia dipanggil. Maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan yang menuju terang Kristus untuk menjadi bagian dari komunitas baru untuk memberitakan kasih Allah. Oke, dengarkan Ibu. Sudah? Nah, bagaimana sih awal terbentuknya gereja mula-mula? Siapa yang tahu? Awal terbentuknya gereja mula-mula itu? Bentar lagi kita mau merayakan apa? Setelah Paskah apa? Ada perintah? Sudah Pentakosta kan? Awal terbentuknya gereja mula-mula yaitu berasal dari atau maksudnya itu dari peristiwa Pentakosta. Pada saat Yesus Kristus naik ke surga. Nah, boleh dicatat deh. Awal terbentuknya gereja. Murid-muridnya berkumpul. Di sebuah rumah di Yerusalem. Coba dulu dibuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Kisah Para Rasul 2. Ya. Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mulai dulu dari abangnya. Baca 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ya, Tiba-tiba turunlah dari langit jatuh di perairan seluruh dan terpatulah kepada mereka. Lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa
bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golongan sedang. Ketika turun bunyi itu bergerak orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, lanjut deh. Sembilan belakang. Tiga dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Mirane dan datang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, jika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Selengkap. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang minum oleh anggur manis. Oke, sudah? Nah, itu di kisah para rasul ini sudah dikatakan bahwa itulah asal mengapa terbentuknya gereja. Awal muasal gereja jadi terbentuk dari lewat peristiwa Pentakosta pada saat itu. Nah, itu mau tanya dulu, tadi kan udah membaca di Alkitab itu, kisah para rasul. Ada tadi beberapa tanda yang menyertai kedatangan Roh Kudus. Ayo, apa tadi? Tanda-tanda yang menyertai kedatangan Roh Kudus tadi di Alkitab itu sudah disebutkan. Apa aja tadi? Dipanangi keras satu. Lalu dulu apa lagi? Tidak seperti Tidak seperti nyala api. Apa lagi? Ayo, satu lagi. Pak. Mereka berbahasa dalam bahasa sendiri. bahasa lain yang tidak mereka mengerti kan? Oke, boleh dicatat. Tadi sudah kita baca lewat peristiwa Pentakosta kan? Itulah asal muasalnya bisa terbentuknya gereja dari peristiwa Pentakosta. Dan turunlah Roh Kudus atas mereka. Dari situlah murid-murid Yesus pada saat itu sudah berani untuk memberitakan amanat agung. Amanat agung itu apa? Firman Tuhan. Mulai pada saat itulah murid-murid Yesus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Apa sih tugas amanat agung Tuhan Yesus? Coba dibuka di Matius 28. Matius 28. Ya. Matius perjanjian baru kan? Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 ayat satu orang yang baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Semua bangsa itu dan bagi Islam berkenalan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, itulah firman Tuhan kepada murid-muridnya setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Beritakanlah pada seluruh bangsa, jadikanlah mereka sebagai dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan baptisan. Itulah juga kita akan masuk ke dalam
materi kita yang berbeda adalah mengenai peran gereja atau tanggung jawab jemaat Kristen di gereja. Kita masuk pada materi kita deh, boleh dicatat tanggung jawab jemaat Kristen terhadap gereja. Tanggung jawab jemaat Kristen terhadap gereja. Tanggung jawab jemaat Kristen terhadap gereja. Ayat 19. Karena itu, kedua jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tanggung jawab jemaat Kristen dalam demikian, tanggung jawab jemaat Kristen kepada gereja yang pertama itu adalah memberikan diri untuk dibaptis. Boleh catat sekalian ya. Satu, memberikan diri untuk dibaptis. Memberikan diri untuk dibaptis di sini apa sih maksudnya? Kalian siapa di sini yang belum pernah dibaptis atau udah pernah dibaptis kan dari kecil? Ditaruh nama kan dulu waktu kecil? Atau ada yang belum pernah dibaptis? Jadi baptis semua kan, makanya ada nama kalian kan. Dibaptis dibawa oleh orang tua ke gereja untuk diberikan nama, diserahkan kepada pendeta, dipercik atau dipercik pakai air. Itulah kalian dibaptis dari kecil, sudah diserahkan sebagai milik Kristus. Atau kalian kan dibaptis terus dikasih nama oleh orang tua. Ada yang menolak namanya? Atau mungkin kalian tidak bisa merequest atau meminta permintaan sama orang tua, mak nanti nama aku ini ya setelah lahir. Gak bisa gitu kan? Mana bisa orang tua yang menentukan nama kita. Contohnya nama si David. Bagus ya nama Mikupin menurutmu? Dikasih orang tua? Gak tahu. Atau ada yang menolak namanya di sini? Terima semua namanya kan? Iya, karena kalian dilahirkan. Gak mungkin kalian pasti kandungan nanti nama aku misalnya Cahaya ya mak, biar bersinar nanti aku kenal banyak orang. Iya kan? Gak mungkin kayak gitu kan? Itulah tanggung jawab jemaat Kristen. Salah satunya adalah kalian harus dibaptis sejak kecil. Nah, saudara kecil ada namanya Naisidi. Tahu Naisidi? Malua. Nah, Malua. Ada nanti Naisidi kalian setelah kalian mungkin di SMA nanti ada lagi yang namanya Malua. Kalau katanya kalian akan menanggung dosa sendiri setelah nanti Naisidi. Ada baptis, ada Malua. Oke, gitulah. Yang kedua, catat aktif bersekutu. Iya, aktif bersekutu. Aktif bersekutu. Sudah. Nah, menjelaskan Ibu. Yang dikatakan aktif bersekutu di sini apa? Apa sih bersekutu itu? Siapa yang tahu? Bersekutu itu seperti apa? Contohnya ini. Kalian mengumpulkan buku bacaan ini, kalian bersekutu nggak di gereja sama Tuhan? Berkumpul artinya bersekutu, mengikuti perkumpulan rohani, contohnya ibadah raya atau ibadah minggu. Atau siapa yang bergereja sama sekali? Hari Minggu hari siapa? Itu jujur ya, ibadah, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, aktif bersekutu. Siapa di sini yang masih sekolah minggu? Sekolah minggu. Ada yang belum aja? Udah. Sama. Kakak ada pemuda? Udah di gereja. Kalau di pemuda deh udah luas persekutuannya. Aktif persekutuannya udah ada pendalaman kitab, udah ada ikuti kor ibadah minggu, ya kan? Kalau di sekolah minggu apa? Palingan cuma ibadah minggu pagi kan? Itulah tanggung jawab kalian ya sebagai jemaat gereja. Oke, selanjutnya yang ketiga, menaati firman Tuhan. Iya, menaati firman Tuhan. Oke.
Ibu, menaati firman Tuhan ini contohnya seperti apa? Mendengarkan firman Tuhan di gereja, mendengarkan ibu gurunya, ibu sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan. Itu artinya menaati firman Tuhan. Selanjutnya keempat, menghormati firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan. Katakan di sini deh, menghormati firman Tuhan, yaitu kalian terima, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang khotbah, kalian hormatilah dengan melaksanakan firman Tuhan. Oke, selanjutnya yang kelima, memajukan gereja. Di sini dikatakan memajukan gereja seperti apa? Kalau di dia kemarin dikatakan memajukan gereja, kok bisa rupanya dimajukan gereja itu katanya? Memajukan gereja itu seperti apa? Maksudnya di sini bangun kembali, Bisa. Memajukan gereja di sini enggak? Memajukan gereja itu dibangun gereja itu enggak? Sini memajukan gereja, contohnya kalian ibadah. Ada yang ibadah teman kalian. Kalian lihat contohnya juga pas mau kalian gereja, kalian lihat bertemu dengan teman kalian yang sedang memain game, main ML atau main skater kan? Terus kalian aja, ayo ibadah, ayo bersekutu sama Tuhan. Itu yang dinamakan memajukan gereja. Bukan cuma kalian aja, bu, diriku aja lah diriku aja lah yang selamat, aku aja lah gereja, biarlah mama bapakku, aku balik juga usaha. Kalian juga memiliki peranan sebagai jemaat gereja untuk menarik orang sekeliling kalian yang tidak pernah gereja menjadi ikut gereja. Itu yang dinamanya kita masuk ke dalam peran gereja. Kalau dinamakan peran gereja, ibu mau tanya dulu, mengapa gereja itu ada di dunia? Apa dek? Sampai bisa jawab? Apa? Untuk tempat ibadah. Kenapa gereja itu ada di dunia? Apa dek? Untuk memuliakan Tuhan. Apa dek? Contohnya lah kita orang yang sakit. Nah, umpama dulu seperti orang yang sakit. Kalau kalian sakit, kalian berobat ke mana? Puskesmas, rumah sakit. Kan? Kalian pergi pasti ke rumah sakit atau ke tempat puskesmas terdekat. Nah, begitu juga lah dengan orang-orang Kristen yang terluka, yang sakit hatinya, sakit pikirannya, ada di dalamnya. Pentinglah yang namanya mengenal kebenaran firman Tuhan. Benar firman Tuhan itu ada di mana? Di Alkitab. Bukan cuma hanya sekedar kalian baca aja, cuman kalian juga harus mendengarkan firman Tuhan di gereja. Lewat persekutuan, lewat nyanyi. Siapa yang terhibur hatinya kalau mendengarkan nyanyi-nyanyian? Iya kan, suka nyanyi kan? Kalau kalian dimarahin sama bapak, suka jangan dengar lagu-lagu. Lagu-lagu tapi ke sana, ke pesta, joget-joget lah kalian di situ ya kan? Biar terhibur kalian karena baru dimarahin mama mengerjakan rumah. Iya kan? Ya, itu juga lah dengan hadirnya gereja di dunia deh. Tadi dikatakan dengan perumpamaan orang yang sakit yang perlu dibawa. Yang pertama, peran gereja itu adalah sebagai sarana ibadah. Ya. Kedua, disiplin spiritual. Ketiga, persekutuan. Keempat, pelayanan. Bandingkan, ini mau tanya dulu. Gereja, yang layak disebut gereja itu apa? Apa aja gereja kalian di sini? Katolik siapa tadi? Katolik, terus Pentakosta. Kalau ibu bilang begini, kalau ibu bilang kayak gini, kalian terima nggak? BNKP dengan Pentakosta lebih bagus gereja Pentakosta. Kalian terima nggak? Tadi dikatakan gereja gedungnya atau orangnya?
Orangnya. Jadi kalau disalah-salahkan gereja Pentakosta yang lebih bagus daripada PKP. Kalian bisa menolak itu kan? Bukan karena gedungnya, bukan nama gerejanya, tapi bagaimana isinya, orangnya di dalam yang berlandaskan firman Tuhan. Itulah kalau dikatakan nanti kok bagus lebih bagus gereja PKP daripada Pentakosta. Tolak itu. Orangnya, isinya, bukan nama gerejanya, bukan bagaimana gedungnya yang mewah, mengalami atau cuma batu bata, enggak kan? Tapi orangnya. Itulah yang nama gereja. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita ini tentang gereja? Gak ada. Siapa yang punya gereja ke Pentakosta? Dia contohnya gereja PKP, tapi dia gereja yang Pentakosta. Pas Natal mungkin kan ada undang-undangan Natal, hadirlah ke gereja Pentakosta. Atau mungkin ada Natal di gereja PKP, hadirlah ke gereja PNKP. Tapi kalian tidak menolak adanya perbedaan kan? Semuanya sama itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi contohnya kayak orang ibu lah, ibu merantau ibu melakukan tugas ibu dari kampus ke Sibolga ini. Ibu nggak ketemu gereja HKBP, tapi ketemunya gereja GKRI. Tapi sama-sama Protestan. Kalau kata mama ibu, carilah dulu gerejamu, katanya kan. Tapi kalau kita nggak ketemu gereja kita yang dekat di daerah itu carilah gereja yang lain. Ibu nggak menolak itu karena semua gereja itu adalah sama. Ada yang mau ditanyakan atau ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya. Ibu mau tanya dulu mengenai respon kalian ketika saya bertanya. Mulai ya, siapa yang tahu jawab aja. Bagaimana respon kalian ketika kalian memiliki teman yang dekat dengan kalian, kalian memiliki janji yang sama untuk beribadah. Tapi kalian sudah berjanji, kami akan mengumpulkan bukti ibadah kami ke gereja. Nah, tapi kalian tidak menunjukkan bukti ibadah kalian gereja, tapi kalian membantu teman kalian yang contohnya nggak gereja jadi gereja, buat aja lah bukti ibadah gereja kalian. Contohnya gitu kan. Tapi satu orangnya dari yang dua orang ini gereja, diikutilah temannya, gereja lah kau bilang. Dan adalah sampai mengumpulkan untuk kebaktianmu ke gereja daripada tangannya. Itu nggak usah gereja. Nah, itu benar atau tidak perbuatannya? Tidak. Salah. Karena kenapa? Karena dia membantu. Apa dek? Iya, karena itu adalah perbuatan melanggar firman Tuhan. Tadi katanya menaati firman Tuhan. Salah satu kita jangan berbohong di kitab berapa? Cari nanti ya. Kita berapa minggu depan ibu cari, ibu tanya ya. Kalau terbentuknya gereja, ulang-ulang. Ayo, satu orang dulu menjelaskan. Ayo. Yang peristiwa Pentakosta secara Yesus naik ke surga, membawa umat dunia berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Oke, artinya itu nanti ya. Ya, terbentuknya gereja kalau ditanya orang, udah tahu kalian kan menjauh kan? Udah tahu peristiwa Pentakosta pada saat setelah Yesus naik ke Yerusalem. Itulah dalam suatu tempat di Yerusalem. Ingat ya? Ya boleh minggu depan kan kita ujian. Mempersiapkan materi kita kemarin mengenai tentang misi dan materi yang kedua ini tentang gereja. Ibu, jangan berdusta itu ke-9. Ya. Jangan berdusta kumpul ke 9. Dan itulah yang ketiga. Mana? Siapa yang bersiap tugasnya? Di tangan dulu. Jujur. Tadi katanya jangan berdusta. Siapa yang bersiap? Udah di sini. Ayo, Pak, maju ke depan. Kemarin tugasnya apa? Kemarin tugasnya apa? Membuat skala. Ada soal kemarin, mengapa harus ada disiplin di kemarin di sekolah? Tuliskan pengalamanmu. Baru yang ini. Belum
tinggal ini. Manusia betul. Aku udah tinggal, Bu. Sebelum kita di Mana? Itu. Dikira kata-kata saya itu ingin menerapkan disiplin pada hidup agar menjadi lebih baik. Ini adalah kata-kata disiplin untuk memotivasi diri kalian nih. Kalian disiplin kayak ini. Saya tidak tahu. Tuh ya, Bu, tuh ya. Yang disiplin. Dan siapa disiplin? Tugas kalian itu masih tetap yang sama. Dua soal bukan ini kata-kata disiplinnya kerjakan. Tapi jangan lupa kalian belajar. Minggu depan kita ujian. Bisa? Bisa? Buku ibadah juga ini ada yang tidak juga nanti berapa kali ibadah. Tanpa akan menilai kalian nanti kok kira-kira apa ujian. Ya, dari sini sama kayak juga. Bisa ya? Oke, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada sore hari ini. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Tim yang memimpin dengan doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pada pagi hari ini. Adik-adik Tuhan pada saat pagi hari ini berkumpul untuk melakukan pembelajaran dan telah selesai melaksanakan pembelajaran kami mengenai makna gereja dan bagaimana tugas kami sebagai jemaat Kristen untuk melaksanakan tugas jemaat Kristen dengan di hadapan Tuhan, yaitu menjadi pengikut Tuhan untuk memuliakan nama Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan, boleh kembali lagi melakukan kegiatan proses pembelajaran. Tuhan juga yang memberkati kami, berkati hukum mereka Tuhan, dan mereka masuk dalam kesejahteraan. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini, adik. Jangan lupa tugas yang selesai dikerjakan di kumpul di hari Kamis depan, tidak sama temannya. Telepon lagi siap.